Hai guys, bantu aku analisis kasus yuk. Sebelum kita masuk ke putusan, izinkan saya untuk menjelaskan diri saya dan tujuan saya membuat video ini. Nama saya Bunga Amelia Putri. Saya melanjutkan studi perkuliahan di Universitas Trisakti dengan Fakultas Hukum. Saya mahasiswi dengan NIM 010020000510. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan dan untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu yang terhormat Ibu Anda Setiawati selaku dosen perikatan saya. Sudah cukup perkenalan diri saya, maka setelah ini saya akan menjelaskan tentang putusan apa yang saya analisa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus, kenapa kasus ini harus diselesaikan di pengadilan negeri. Pada tanggal 22 Oktober 2020 telah masuk gugatan di Pengadilan Negeri Nabire. Gugatan tersebut didaftarkan ke dalam Kepanitraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 November 2020 dengan nomor register ini. Dalam surat gugatan tersebut terdapat permohonan-permohonan yang diajukan oleh penggugat. Permohonan pertama adalah penggugat memohon kepada pengadilan untuk menerima serta mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat. Yang kedua, penggugat memohon untuk pengadilan menyatakan secara hukum bahwa tergugat melakukan wan prestasi. Sesuai aturan pasal 15 ayat 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015, Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019, bahwa pengadilan mengupayakan mengadakan perdamaian secara mediasi, namun antara penggugat dan tergugat tidak ditemukan titik perdamaian sehingga penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya. Pada tanggal 18 November 2020, dalam persidangan, tergugat menyatakan jawaban atas surat gugatan yang dimasukkan oleh penggugat. Isi dari jawaban tersebut adalah, pertama, tergugat tidak mengenal penggugat dan mengungkapkan bahwa tergugat tidak pernah mengetahui rumah serta nomor handphone dari penggugat. Dan menyatakan pula bahwa yang mengenal penggugat adalah pihak pertama atau Ibu Nelji Deswaki. Kedua, penggugat menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian bunga yang harus dibayarkan sebesar 2,5 juta per bulan. Yang ketiga, tergugat menyatakan bahwa dirinya juga adalah korban dari penipuan proyek yang dilakukan oleh pihak pertama. Yang keempat adalah menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki izin dalam meminjamkan uang atau ilegal. Dalam perjanjian ini dibuat secara lisan, bukan tertulis, tetapi ada bukti fisik yang menjelaskan bahwa telah terjadi perjanjian pinjam-meminjam antara tergugat dengan penggugat. Bukti fisik itu adalah kwitansi senilai 10 juta yang dipinjamkan oleh penggugat kepada tergugat, sehingga itu sudah membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh tergugat dengan penggugat. Setelahnya, ada bukti surat pernyataan tergugat yang menerangkan bahwa tergugat setelah sepakat atau berjanji untuk melunasi hutang senilai 30 juta dengan utang pokok 10 juta dan bunga 2,5 juta per bulan yang akan dilunasi pada bulan April 2020. Selain itu juga, pengadilan sudah memberikan kesempatan kepada penggugat maupun tergugat untuk mendatangkan saksi-saksi sebagai bukti kuat lainnya. Namun, baik penggugat ataupun tergugat tidak mendatangkan saksi-saksi tersebut karena saat terjadinya perjanjian tersebut tidak dihadiri orang lain, hanya dihadiri oleh penggugat dan tergugat saja. Sebelum pengadilan memutus gugatan tersebut, maka pengadilan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah bukti surat yang bertanda tangan dan bermaterai lengkap sehingga sudah sah menjadi alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Alat bukti yang sah tersebut adalah merupakan dipenuhinya P1, P2, dan P3. P1 itu berupa fotokopi kwitansi pinjaman sebesar 10 juta dari Yakob Yogi atau sebagai penggugat kepada Regina Pesember sebagai tergugat. Yang kedua, dipenuhinya P2 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat di SPKT Polres Nabire dan ditandatangani oleh pihak pertama, kedua, serta ketiga pada tanggal 5 Februari tahun 2020. Serta dipenuhinya P3 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Regina Pesembor yaitu pihak ketiga pada tanggal 24 Juli 2020 dan sudahnya ditandatangan fotokopi tersebut. Melalui pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan kepentingan antara penggugat dengan tergugat. Hakim menimbang keinginan penggugat untuk meminta ganti rugi sebesar 30 juta atas perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat
sehingga berlakunya akuo bahwa permintaan ganti rugi yang diminta tidak melebihi batas maksimum penyelesaian gugatan secara sederhana, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hakim juga akan mempertimbangkan jawaban dari tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mengenal penggugat dan menyatakan bahwa yang mengenal penggugat adalah pihak pertama, yaitu saudari Nelji Desawaki, serta menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian tentang dikenakannya bunga sebesar 22,5 juta rupiah per bulan. Atas jawaban tergugat mengenai gugatan tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RGB garing pasal 1865 KUH per, maka selanjutnya pembuktian dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan dalil-dalil atau memperkuat jawaban-jawabannya yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan lebih bagi hakim. Pertimbangan selanjutnya, sebelum hakim menentukan apakah tergugat melakukan wan prestasi atau tidak, maka hakim harus menimbang apakah perjanjian yang dibuat antara tergugat dan penggugat adalah bentuk perjanjian yang sah. Karena perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH per. Hakim juga akan menimbang apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri atau bagi mereka yang membuatnya, seperti yang ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Untuk menentukan apakah yang diperbuat oleh tergugat itu adalah perbuatan wan prestasi, maka hakim juga akan menimbang pendapat-pendapat atau pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli berupa pengertian mengenai suatu perbuatan wan prestasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai sumber hukum material bagi hakim. Maka pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Yanuar Nurul Fahmi SH selaku Hakim Pengadilan Nabire telah diputus dan diucapkan putusan tersebut dalam sidang yang dihadiri langsung oleh tergugat dan penggugat dengan putusan berupa bahwa dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa secara hukum tergugat terbukti melakukan perbuatan wan prestasi kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau hutang beserta bunganya kepada penggugat sebesar 15 juta rupiah, dan hakim menolak gugatan lain dari penggugat selain ataupun selebihnya, serta menghukum tergugat untuk membayar perkara sesuai dengan yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp276.000. Berikut analisa saya mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nabire. Berdasarkan gugatan nomor 9 garing PDT.G.S garing 2020 garing PN NAP diputuskan oleh Pengadilan Negeri Nabire, yaitu oleh Hakim Yanuar Nurul Fahmi SH, yang diselesaikan dengan penyelesaian putusan sederhana secara sidang terbuka umum pada tanggal 25 November tahun 2020 dan dihadiri langsung oleh penggugat serta tergugat, dan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, yaitu Regina P. Sembor, adalah suatu perbuatan wan prestasi. Menurut analisa saya setuju dan saya membetulkan apa yang diputus oleh hakim, yaitu menetapkan tergugat melakukan perbuatan wan prestasi. Karena dalam gugatan tersebut dapat dibuktikan bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik untuk memenuhi prestasinya, yaitu melunasi hutangnya kepada penggugat. Dari 4 macam bentuk wan prestasi menurut Profesor Subekti, yaitu pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, kedua, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, keempat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Maka tergugat dapat dikatakan bahwa wan prestasi yang dilakukan adalah wan prestasi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Hal itu dapat dilihat dan dibuktikan dengan pernyataan dari penggugat bahwa tergugat melakukan perjanjian pada 11 Februari 2019 yang dilakukan secara lisan, dan tergugat menyatakan bahwa akan membayar hutang sebesar 10 juta dengan bunga 2,5 juta per bulan itu di bulan April 2020. Namun hingga gugatan itu masuk ke Pengadilan Negeri Nabire, hutang tersebut tidak kunjung dilunasi oleh tergugat. Namun dengan jawaban yang diberikan oleh tergugat atas gugatan tersebut yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah mengenal sama sekali penggugat, tidak selaras dengan alat bukti yang ada di pengadilan, yaitu berupa kwitansi senilai 10 juta yang diberikan penggugat kepada tergugat yang menjadi alat bukti bahwa adanya perjanjian antara tergugat dengan penggugat.
Diperkuat lagi bahwa yang didalilkan oleh tergugat adalah bukan hal yang benar, karena ketika hakim sudah memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membuktikan dalilnya, tergugat tidak memberikan atau tidak menyerahkan bukti apa yang menguatkan dalilnya. Maka dapat kita garis bawahi bahwa sudah terjadi perjanjian pinjam-meminjam antara penggugat dan tergugat, serta tergugat mengenal langsung penggugat dengan dibuktikannya kwitansi peminjaman uang senilai 10 juta yang diberikan dari penggugat kepada tergugat. Sedangkan tergugat tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa tergugat tidak mengenal langsung penggugat. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik kepada penggugat, karena tergugat mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal langsung penggugat. Sehingga tergugat bertujuan atau berniat untuk tidak memenuhi prestasinya, yaitu melunasi hutangnya kepada penggugat. Di mana itikat baik artinya adalah kejujuran serta niat yang bersih. Namun dapat kita lihat bahwa pernyataan dari tergugat tidak memperlihatkan kejujuran dengan mendalilkan tidak mengenal penggugat, namun bertolak belakang dengan fakta terjadinya transaksi dengan dibuktikannya kwitansi tersebut. Hukum juga menyatakan yang sama, bahwa perjanjian yang dilakukan haruslah dengan itikat yang baik sesuai dengan penjelasan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pada ayat 3 yang bunyinya suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dan dapat disimpulkan pula bahwa perjanjian ini yang ditegaskan dalam pasal 1314 KUH Perdata merupakan perjanjian atas beban karena pihak satu memberikan suatu keuntungan, yaitu penggugat memberikan keuntungan kepada tergugat tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri, yaitu penggugat tidak menerima manfaat dari yang diberikan dari tergugat. Putusan hakim lainnya mengenai pelunasan hutang dari tergugat kepada penggugat, yaitu dengan menghukum bahwa tergugat harus memenuhi prestasinya dan harus melunasi pinjamannya kepada penggugat sebesar 15 juta dengan hutang pokok sebesar 10 juta dan bunganya sebesar 2,5% per bulan. Artinya bunganya senilai 250.000 dalam 1 bulan, yang semulanya bunganya adalah 2,5 juta per bulan. Hal ini dilakukan hakim karena dalam pertimbangannya bunga yang dibebankan dalam perjanjian tersebut sangat tinggi dan tidak wajar, dan apabila hakim mengabulkan seluruh permohonan penggugat, artinya hakim dianggap melegalisir adanya perbuatan rentenir. Sehingga atas segala pertimbangan hukum, guna membantu hakim dalam memutus perkara, menimbang bahwa pemberlakuan bunga ini tidak sesuai dengan pasal 1768 KUH Per, dan besaran bunga yang diatur adalah 6% per tahun. Ini dijelaskan dalam Lembaran Negara 1848 nomor 22, serta dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan lalu lintas perbankan yang menyatakan bunga rata-rata hanya 2% per bulan. Namun, saya tidak setuju dengan pemberlakuan bunga serta pertimbangan hukum mengenai penetapan bunga yang digunakan oleh hakim, yang dimana hal itu menjadi acuan bagi hakim untuk mengadili perkara ini, dan sebagai bagian dari pemenuhan prestasi bagi tergugat kepada penggugat. Menurut saya, mengapa keputusan hakim ini menjadi keliru? Karena pertimbangan hukum yang diambil hakim itu kurang tepat, di mana hakim menggunakan ketentuan Lembaran Negara 1848 nomor 22, yaitu dengan bunga 6% per tahun. Artinya ini adalah penetapan bunga moratoir. Sedangkan ketentuan penetapan bunga moratoir hanya berlaku untuk perbuatan prestasi berupa pemenuhan prestasi tetapi terlambat. Namun dalam gugatan ini, bentuk wan prestasi yang terjadi adalah bentuk wan prestasi yang tidak dipenuhi sama sekali, padahal debitur mampu memenuhinya. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa tergugat tidak melakukan pembayaran sampai waktu yang dijanjikan, yaitu April 2020, dan sampai gugatan ini masuk yaitu bulan Oktober 2020, tergugat belum juga melunasi hutangnya pada penggugat, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dikenakan bunga moratoir, tapi seharusnya hakim menggunakan bunga konvensional. Selain itu, hakim juga menghukum tergugat untuk membayar perkara senilai Rp276.000. Hal ini dikarenakan tergugat dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya terhadap penggugat. Penetapan lalainya tergugat oleh hakim ini juga atas pertimbangan dan dalil tergugat yang menyatakan tidak mengenal penggugat seperti yang saya singgung sebelumnya, dan tergugat tidak bisa membuktikan dalil tersebut.
Saya setuju dengan keputusan hakim tersebut, bahwa hakim memutus tindakan tergugat merupakan wan prestasi yang dapat dikatakan lalai karena sebetulnya tergugat dapat memenuhi prestasi tersebut tapi tidak dilakukannya. Hal ini diperkuat dengan tergugat tidak bisa menyatakan serta membuktikan bahwa dirinya sedang dalam keadaan kahar ketika tergugat harus memenuhi prestasinya kepada penggugat. Seperti yang dijelaskan pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Juga karena adanya tindakan lalai tersebut sangat dibenarkan bahwa hakim memberikan hukuman berupa sanksi pada tergugat dengan membayar biaya perkara tersebut. Sekian analisa putusan pengadilan dari saya. Apabila ada kekurangan baik dari kata maupun pengambilan gambar mohon dimaklumi. Atas waktu dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.